Nulis, sampean buka bukunya aja langsung. Buka halaman 10. Peranan para mubaligh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Siapa tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia? Ini ada beberapa klause. Pada awalnya, tokoh penyebar Islam di Indonesia adalah para pedagang. Selain membawa dan menawarkan dagangan, mereka juga memperkenalkan diri dan menyiarkan Islam kepada para penduduk. Pertama, Sumatera. Islam pertama kali masuk itu lewat mana? Sumatera. Kerajaan Islam pertama di Sumatera adalah Samudra Pasai. Ini Sumatera, Syekh Ismail, ulama Makkah yang tinggal di Pasai. Beliau berhasil mengislamkan daerah mana? Maurah Silu. Kemudian beliau berganti nama menjadi Malik Al-Soleh dan beliau menjadi raja kerajaan Samudra Pasai. Terus yang ulama Jawa, ulama berikutnya adalah Syekh Abdullah Al-Yamani. Beliau juga ulama Makkah yang berhasil mengislamkan penguasa Kedah. Beliau bergelar menjadi siapa? Syekh. Bukunya dibuka. Syekh Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah. Said Mahmud Al-Hadrami. Hadramaut adalah nama daerah di daerah Yaman. Yang pertama adalah Makkah ya. Yang ini adalah Hadrami, berarti berasal dari Hadramaut Yaman. Beliau berhasil mengislamkan raja siapa? Raja Guru Sakot dan rakyatnya yang berada di wilayah Baros Sumatera Utara. Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama Minangkabau, penganut tarekat Sattariyah. 3 adalah Sayyid Usman Syihabuddin, ulama Riau yang menyiarkan Islam di kerajaan Siak. Pertama lewat jalur Sumatera, lanjut ke jalur Jawa. Penyebaran Islam di tanah Jawa, siapa yang terkenal sebagai penyebar Islam? Wali Songo. Wali Songo yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Mana makamnya? Nanti kita bahas bareng-bareng. Maulana Malik Ibrahim. Terus siapa? Sunan Ampel. Terus Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Terus Sunan Gunung Jati. Tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Lanjut. Pertama, biar kalian tahu bagaimana perjalanan dan perjuangan para wali-wali dulu, sampean baca ceritanya ini. Ceritanya mulai dari apa? Pertama, Maulana Malik Ibrahim. Berasal dari manakah beliau? Maulana Malik Ibrahim As-Samarqandi, Samarhan, Asia Tengah. Kapan beliau datang ke Indonesia? Beliau paruh abad ke-14. Paruh abad ke-14. Menurut Babat versi tanah Jawi. Versi Mens menyebutnya Asmara Kandi, mengikuti
pengucapan lidah Jawa terhadap Al-Samarkandi. Berubah menjadi Asmara Kondi. Ning di Asmara Kondi iku Tuban Palang ya. Pesisir ya, pinggir laut. Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Sebagian rakyat menyebut beliau dengan nama kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini adalah ayah dari Sunan Giri. Dan Maulana Malik Ibrahim adalah ayah dari Sunan Ampel. Ulama terkenal Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Berarti Ibrahim dan Maulana Malik Ibrahim dan Ishaq adalah putra dari seorang ulama Persia bernama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu siapa? Cucu Nabi Muhammad yang wafat di Karbala. Beliau syahid, dibunuh oleh para orang yang tidak suka kepada beliau di Karbala. Beliau syahid, meninggal di Karbala, Irak. Beliau adalah keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, sekarang namanya apa? Kamboja, selama 13 tahun. Sejak tahun 1379 beliau menikahi putri Raja Champa, memberinya 2 putra. Nama putra pertama adalah Raden Rohmat. Raden Rohmat adalah Sunan Ampel. Kemudian Raden Ali Murtadho, Sunan Raden Santri. Raden Santri itu di Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Raden Santri mana? Magelang, Gunung Pring. Raden Said Ali Murtadho atau Raden Ali Santri merasa cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu. Tahun 1392 Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa. Sebelumnya beliau berada di mana tadi? Di Kamboja, Champa. Tujuan pertama kali setelah dari Kamboja adalah Jawa. Beliau menuju di daerah mana? Desa Sembalo. Daerah yang ditujunya pertama kali adalah Desa Sembalo yang masih dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran. Daerah Leran ya. Leran itu di Gresik, Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Aktivitas pertama yang dilakukan beliau ketika itu adalah melakukan berdagang dengan cara membuka warung. Awalnya embo-embo buka warung dodolan, terus mulai mungkin nambani wong sing loro, terus memperkenalkan Islam, membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Harga murah. Umpama regane awalnya piro? 10.000, beliau menjualnya 5.000 atau di bawahnya. Selain itu, secara khusus Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Dokter beliau itu, ahli pengobatan. Sebagai tabib, kabarnya beliau juga pernah diundang untuk mengobati siapa? Istri
dari Raja Campa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat dari istrinya. Maulana Malik Ibrahim menikah dengan putri dari Campa, terus mempunyai 2 putra. Yang pertama adalah Raden Rohmat atau Sunan Ampel, yang kedua adalah Raden Santri atau Sayyid Ali Murtadho. Kakek bantal, sebutan siapa? Maulana Malik Ibrahim yang lain adalah kakek bantal. Kakek bantal juga mengajarkan cara-cara baru untuk bercocok tanam yang merangkul masyarakat ke bawah. Wong cilik-cilik mulai diwarai carane nandur sing apik iku piye, care nandur sing ben hasilnya akeh iku piye. Beliau menguasai ilmu tersebut. Kasta-kasta bawah, orang-orang yang sing di agama Hindu itu ada kasta. Kasta itu apa? Golongan. Kasta yang paling bawah tidak boleh gabung dengan kasta yang di atasnya. Di atasnya nggak boleh gabung dengan kasta yang di bawahnya dan lain sebagainya. Kasta-kasta Hindu. Maka sempurnalah misi pertama beliau, yaitu mencari tempat di hati masyarakat yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai membangun dan menata pondok tempat belajar agama di Leran tahun 419 Masehi, Maulana Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Setelah mempelajari ayah Maulana Ibrahim, kita lanjut ke putra beliau yang pertama, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Menurut babat Tanah Jawi, silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana beliau lama bermukim, di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Ampel Denta. Ono sing tahu ziarah ning gone Sunan Ampel? Ndi jajal piro? Ampel Surabaya. Ning pinggir-pinggirnya ono bakul-bakul apa? Kurma, baju, ya. Ning Surabaya. Sunan Ampel putra dari siapa tadi? Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Kenapa beliau dijuluki Sunan Ampel? Karena beliau bertempat di daerah Ampel Denta, bagian dari daerah Surabaya. Beberapa versi, gini, Gusi, beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa tahun berapa? 1443 Masehi. Bersama Sayyid Ali Murtadho, sang adik. Atau siapa tadi Sayyid Ali Murtadho? Gelarnya Raden Santri. Tempatnya mana? Beliau dimakamkan di mana? Tadi Gunung Pring. Mana? Magelang, ya. Magelang. Raden Santri Sayyid Ali Murtadho. Tahun berapa? 1440. Sebelum ke Jawa, beliau singgah di Palembang. 3 tahun di Palembang. Kemudian melabuh ke daerah Gresik. Gresik itu ndi le? Jawa Timur. Timurnya Lamongan. Dilanjut pergi ke Majapahit, menemui siapa ke Majapahit? Menemui bibiknya. Bibik itu siapa?
adik dari ibu. Seorang putri dari Campa bernama siapa? Dwarawati yang dinikahi oleh Raja Majapahit yang beragama Hindu bergelar siapa? Prabu Sri Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri Adipati Tuban yang kelak menurunkan siapa? Sunan Bonang. Putri Adipati Tuban. Dari pernikahannya beliau dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antara yang menjadi penerus perjuangan beliau adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Terus ketika Kesultanan Demak 25 kilometer arah selatan kota Kudus hendak didirikan, Sunan Ampel turut membidani, mengawasi lahirnya kerajaan pertama di Jawa. Beliau yang menunjukkan muridnya siapa? Raden Patah dan putra dari siapa? Prabu Brawijaya V Raja Majapahit untuk menjadi Sultan di Demak. Menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa adalah kerajaan Demak. Rajanya adalah Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V kerajaan Majapahit. Di Ampel Denta yang berawar-awar, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, beliau mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula beliau merangkul masyarakat sekitar. Awalnya merangkul masyarakat sekitar. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri. Sunan Giri itu isek misanan. Ya, isek misanan karo Sunan Ampel. Isek misanan karo Sunan Ampel karena Maulana Malik Ibrahim dengan ayahnya Sunan Giri adalah saudara. Ayah Sunan Giri adalah Maulana Ishaq. Terus Sunan Sunan Ampel penganut fikih mazhab Hanafi. Namun pada para santrinya beliau memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Beliaulah yang mencetuskan istilah molimo. Apa wae molimo iku? Moh ngombe, moh main, moh maling. Apa wae berarti? Tidak mau main. Main itu apa? Judi. Moh maling, tidak mau mencuri. Moh madat, tidak mau menggunakan narkotik, gak gelem nganggo narkotik. Moh madon, gak mau berzina. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak. Beliau wafat di Demak dan dimakamkan di Ampel, sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Setelah Sunan Ampel lanjut ke Sunan Giri. Mana Giri itu? Gresik. Sunan Giri itu makamnya di Gresik. Tapi ini sejarahnya. Sunan Giri, beliau memiliki nama kecil Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan. Blambangan itu di Banyuwangi, bagian tertimur dari Pulau Jawa.
pada tahun 1442 Masehi. Ada juga yang menyebut beliau dengan nama Jaka Samudra. Kenapa dinamakan Jaka Samudra? Sebuah nama yang dikaitkan ketika itu masa kecilnya Sunan Giri pernah dibuang oleh ibunya ke laut. Pernah dibuang kecilnya, Sunan Giri pernah dibuang ke laut. Masa kecilnya pernah dibuang oleh keluarga. Oh, enggak ibunya, keluarga ibunya. Keluarga ibunya apa? Seorang putri dari Raja Blambangan. Bernama siapa? Dewi Sekar Dadu. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Semboja. Wes cukup. Yo, gak mau potong ket mau.